Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana rahmatan lil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul tanpa ada sesuatu apapun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahukah apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu satu malam. Dalam Isra, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi. Dan disinilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu sholat 5 waktu. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam firman Allah Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkati sekelilingnya agar diperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Hadirin yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mengesankan. Suatu malam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke sumur Zam-Zam. Di sana Jibril membelah dada beliau dan mensucikan hatinya dengan air Zam-Zam. Setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disiapkan kendaraan yang bisa berlari secepat kilat bernama Buraq. Hadirin yang dimuliakan, perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari langit pertama sampai langit ketujuh ditemani oleh malaikat Jibril. Dalam perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah sampai langit ketujuh, tibalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Sidratul Muntaha. Disinilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu sholat yang awalnya 50 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun bertemu para nabi. Atas saran para nabi, Nabi
Muhammad SAW naik menghadap Allah untuk meminta keringanan. Sehingga Allah berfirman, "Ya Muhammad, aku fardukan 5 waktu sehari semalam, yang setiap fardunya aku lipatkan dengan 10 lipat. Itulah 50 sholat fardu." Dari situlah 5 waktu sholat fardu dimulai. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu momen terpenting dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yakni ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hormat beliau berkata, "At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah." Segala penghormatan, kemuliaan, dan keagungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun berfirman, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Sejahteralah engkau Muhammad, dan rahmat Allah serta keberkatannya. Mendengar percakapan itu, para malaikat serentak mengumandangkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dari ungkapan inilah diabadikan dalam salah satu bacaan bagian sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari yang tadi saya sampaikan bisa kita simpulkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa spektakuler. Harapan saya semoga dengan kita mengerti peristiwa ini, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.